nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dodolorku di mana bae berado. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu lagi di obrolan UMKM Loka kita. Nah, dodolorku di mana bae berado, obrolan UMKM Loka kita kali ini akan membahas tema tentang mencintai produk dalam negeri dengan subtemanya cerita berwirausaha sambil kuliah. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini seorang pengusaha muda belaga ganteng bulo punya usaha bulo, itu yang paling ininya mantapnya itu Nah, siapa nian kerangan tentunya narasumber kita. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya tak cinta maka apa cek pikir kala dewe kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Ada Iqbal Frans Setiawan. Beliau adalah ketua TDA Kampus Palembang dan juga merupakan owner Receh Shop 18 ya. Betul. Apa kabarnya Iqbal? Alhamdulillah sehat walafiat. Cek Gaya apa kabarnya? Cek Gaya masih maklah. Masih maklamu tuh lah. Alhamdulillah sehat. Cantik, sehat walafiat. Wow, masya Allah ya deh. Tabarakallah jinyo. Alhamdulillah. Oke, Iqbal ini sangat menarik sekali. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini di obrolan UMKM kita dengan temanya adalah mencintai produk dalam negeri, dan tentunya Iqbal akan berbagi cerita dengan para pendengar kita, terkhusus untuk para generasi muda ya, tentang cerita berwirausaha sambil kuliah. Nah, kita pengen tahu dulu nih, kan di sini dikatakan bahwa Iqbal ini merupakan ketua TDA Kampus Palembang. Bisa diceritakan sekelumit nih, apa sih yang dimaksud dengan TDA itu sendiri? Terima kasih Cek Gaya atas kesempatan dan undangannya. Merasa sangat terhormat sekali bisa ke sini. Oke, izin silakan. Aku Iqbal Frans Setiawan sekarang ini alhamdulillah diamanahkan ketua TDA Kampus Palembang. Mengenai TDA itu merupakan singkatan tangan di atas. Itu merupakan komunitas bisnis yang perkumpulannya itu adalah orang-orangnya para owner yang punya wirausaha, punya usaha. Jadi kita berkumpul menjadi wadah, bahkan itu kita jangkauannya luasnya itu sudah sampai ke satu Indonesia, bahkan ada sampai internasional, ada negara lain juga seperti itu. Nah, terkhusus kita di Palembang, kita ada terbagi di wilayah Palembang, Ogan Ilir, ada juga di Jambi. Alhamdulillah kita kan di TDA itu kan terbagi juga, namanya itu kan ada TDA kampus. Nah, ialah isinya itu para mahasiswa dan pemuda kota Palembang, seperti itu, C. Ini menarik nih, dari awal sudah dikatakan bahwa TDA, tangan di atas. Artinya memang sih sebenarnya dalam Islam sendiri jelas ya, dikatakan bahwa tangan yang baik adalah tangan yang berada di atas ditimbang yang tangan ada di bawah. Tadi dijelaskan juga bahwa anggota daripada TDA ini adalah owner. Ini budak-budak muda galau nih yang ternyata punya usaha aja itu ya. Nah, kenapa tentunya Iqbal tertarik untuk bisa bergabung di TDA ini, Bal? Sangat tertarik. Flashback sedikit, untuk bergabung TDA tuh keinginan sendiri, kita mencari sendiri, bukan karena ajakan, tekanan dan lain sebagainya. Jadi pada tahun kemarin Iqbal tuh mulai merintis bisnis. Jadi kan kalau kita merintis bisnis itu kan perlu wadah yang mengajarkan, mentor. Nah, salah satunya tuh di organisasi TDA. Nah, selama berorganisasi TDA ini kita belajar mentoring. Alhamdulillah itu memang perkembangan feedbacknya kita dapat tuh sangat besar, mulai dari teori, praktek dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus berekspansi, dan Kodrat Pengelola kemarin kita pada tanggal 18 sampai 19 Oktober itu kita baru saja melaksanakan kegiatan namanya TDA Camp Kampus Palembang tahun 2025. Itu mahasiswa semua itu? Isinya mahasiswa semua, Cek, yang ada di kota Palembang. Nah, sekarang kita beralih kepada tentunya usaha yang Iqbal jalani begitu ya. Kita pengen tahu nih, memulai usaha sejak kapan? Kalau mulai usaha itu dari kelas 2 SMA, Cek. Wah, boleh nih. Memang ada jiwa bisnisnya udah. Memang ada, kebutuhan ada, tekanan juga ada. Jadi pokoknya kalau lah ngumpul kalau jadinya jadi ya dah. Jadi. Dak urung ya. Itu di tahun berapa tuh, Bal?
mulai kelas usaha? 2 SMA itu di tahun 2020 Covid awal. Oh, pas Covid awal Covid kemarin. awal. Oke, kalau kita boleh tahu mungkin bisa berbagi cerita dengan kawan-kawan kita, dengan para pendengar, usaha apa yang Iqbal geluti saat ini? Kalau usaha saat ini Iqbal lebih ke merchandise, aksesoris siswa dan mahasiswa, mulai ke produk percetakan, lanyar ID card, plakat, gantungan kunci, mau custom, kemeja dan lain sebagainya, Ci. Nah itu untuk kenapa itu yang menjadi pilihan terlebih dahulu, katanya itu. Kenapa itu yang menjadi pilihan? Maksudnya kan sendiri di tengah macam-macam nih usaha yang dijalin, apalagi budak-budak muda sekarang ini lebih kepada usaha-usaha yang kekinian. Dalam arti kekinian Cik ini makanan-makanan yang yang viral-viral Cik itu kan, atau yang ya pokoknya yang ada kaitannya dengan asing-asing seperti itu, kayaknya bangga dengan seperti itu. Nah kenapa ya Iqbal lebih memilih ini gitu usahanya? Sebelum terjun sekarang ke percetakan tuh sudah banyak usaha yang dicoba. Oh, singgahnya gala-gala dicoba ya. Gala-gala dicoba, jatuh bangun, jualan pulsa. Oh, cak lagu ini Maggie Jen, jatuh bangun. Iya, jatuh bangun bangkit kembali. Terus? Syukur alhamdulillah sekarang kita sebenarnya lebih ke melihat prospek sih, Cik. Kebutuhan. Jadi kita dengan atau ini merupakan fashion juga? Ke passion juga betul, bisa dibilang passion, kebutuhan juga, dan melihat peluang. Okay. Posisinya kemarin kan Iqbal mahasiswa pada saat semester 2. Kita tuh kan di organisasi punya kebutuhan tuh membuat baju kemeja, identitas, lanyar, dan ID card. Nah kita pusing lah mau nyari kemana, vendor mana yang bisa yang diajak kerjasama untuk membuat ini. Untuk menghadirkan tersebut ya? Betul. Kebetulan Iqbal sebagai ketua panitianya untuk mencari hal tersebut, Iqbal keliling lah di kota Palembang, bahkan nanya-nanya nyari sosial media sampai ke Pulau Jawa gitu ya. Ada ketemu vendor yang baik dan bagus gitu ya, yang bisa diajak kerjasama. Syukur alhamdulillah Iqbal pelajari dari harga, cara pembuatannya, pemasarannya, keuangannya, dan kita produksi sendiri, Cik. Produksi sendiri, oke. Sekarang kita produksi sendiri. Dan ya kalau dibilang pendapatan, Iqbal bilang kalau untuk sekarang Cik, Iqbal yang masih bujang, masih mahasiswa, cukup sangat cukup gitu. Sangat bersyukur gitu, Cik. Nah kan tadi Iqbal juga kan di luar dari obrolan kita sekarang nih kan. Tadi sebelumnya tadian Iqbal sempat menyinggung bahwa sekarang ini banyak sekali nih teman-teman yang udah tamat kuliah tapi sekarang ini masih pusing nih Cek untuk cari gawe gitu kan. Sementara Iqbal sudah santuy aja coy. Karena udah punya usaha dewe gitu kan. Nah ini kan menarik nih Bal untuk kita bahas. Tadi disebutkan bahwa untuk pakaian apa tadi? Kemeja segala macam untuk pengadaan seperti itu. Di Palembang susahkah? Atau Iqbal melihat ini ada menjadi peluang seperti itu? Maksudnya Cek ini kan ada banyak nih wong yang tertarik di bidang itu, sehingga itu yang menjadi pilihan Iqbal seperti itu. Kalau dibilang di Palembang tuh ada pemainnya, bahkan malah banyak. Nah, kebanyakan kalau kayak kita mahasiswa, uang Palembang lah Cik, nak banyak, nak murah. Nak banyak, nak murah, nak lemak Betul. Jadi Iqbal di situ melihat peluang karena Iqbal juga mahasiswa memanfaatkan relasi seperti itu, Cik. Jadi kita selain promosinya melalui online, kita juga promosinya melalui mulut ke mulut. Oke. Jadi syukur alhamdulillah kampus-kampus yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah pernah masuk ke kita. Kita bahkan juga sampai kirim-kirim ke jauh, kita melalui marketplace, Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop juga kita sudah kirim sampai ke Pulau Jawa, Bandung, Kalimantan, Jambi dan lain sebagainya, Ci. Ini kan kalau kita ngomongin tadi kata Iqbal terkait dengan usaha yang Iqbal jalani gitu kan, kaitannya juga dengan selera dari apalagi generasi muda nih, anak-anak kampus. Kalau misalnya banyak sih memang percetakan, banyak sih ini, tapi kan apakah seleranya sesuai nih kan gitu kan. Kalau misalnya untuk pakaian, nyetak pakaian yang gini-gini nih, anak muda kan punya seleranya sendiri. Apakah ini juga menjadi salah satu targetnya Iqbal sendiri ketika memulai usaha tersebut? Ya, target pasar, memang target pasar kita itu mahasiswa dan siswa ya Cik ya. Karena kebetulan kita juga merasakan, kita juga masih mahasiswa dan juga apa sih yang diperlukan mahasiswa sekarang, apa sih yang menjadi tolak ukur untuk kebutuhan, karena kan pemain di Palembang ini kan sudah cukup banyak sudah sangat menjamur. Nah jadi bagaimana caranya Iqbal untuk bisa bersaing, untuk bisa mengambil pangsa pasar yang baru, ialah salah satunya dengan kita meningkatkan dengan kualitas, dengan harganya masih tetap terjamin seperti itu Cik. Jadi kualitas yang bagus tapi harganya juga terjamin. Ya taulah ya kantong-kantongnya anak-anak muda gimana gitu ya. Palembang nih Cik, nak banyak nak murah tadi.
Nak banyak, nak murah, nak lemak ya. Oke. Nah, kalau untuk usaha di 2020 sudah mulai. Itulah sudah mulai di usaha yang kaitannya dengan percetakan ini atau sudah belum. Apa usaha apa nih awal-awalnya? Masih jauhan itu, Cik. 2020 lagi Covid tuh jangankan nak mulai usaha. Wong malahan banyak tiarap usahanya. Iya. Termasuk kami yang galak MC ini kena korban juga. Ya. Ini cak mana nih? Kok bisa? Kata kita tuh, ini bolehlah lagi Covid, dia mau usaha aja tuh nah. Iya. Ini cak mana ini? Apa yang menjadi latar belakangnya Iqbal akhirnya berpikir untuk buka usaha malahan di tengah-tengah kondisi sedang Covid ya tuh. Iya, Cik. Sedikit flashback ketika itu 2020 masih kelas 2 SMA, itu kan Covid kan kita dirumahkan. Oke. Jadi kan juga, ya? Iya, kalau belajar tuh semasuk apa sih kalau belajar di rumah itu kan? Online kalau ada. Iya. Jadi kan Iqbal karena udah galak pusing teman-teman kena marah-marah nak minta duit itu kan. Jadi kita nyari solusi, nyari peluang kan. Ada kawan itu Cik dia buka jualan, Cik. Oh, buka jualan. Oke. Online. Jadi Iqbal nih gabung lah jadi reseller beliau. Jadi konsepnya sama kayak awal tadi, kita pelajarin, Cik, kayak ilmu maling lah peribahasanya, Cik. Iya. Itu yang pinter tuh sebenarnya seperti itu, Bal. Harusnya kita pakai sistem ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu perlunya, Cik. Jadi kita paham dengan produknya, cara pemasarannya, harganya, produksinya dan lain sebagainya. Itu produk pertama kali tuh kalau nggak salah tuh masih palu gada, Cik. Palu apa yang lu perlu gua ada. Betul. Jadi produk-produk online tuh dari aksesoris handphone, charger, sepatu, kaos. Pokoknya apa yang perlu konsumen tuh ada pokoknya. Oke, tadi Iqbal nyatakan di 2020 ketika awal memulai usaha itu menjadi reseller. Artinya reseller tuh tangan kedua ya. Betul. Lebih seperti itu ya. Jadi misalnya kita ada produsennya, kita sebagai penerus ibarat kata itu kan. Nah, kita pengen tahu itu modalnya cak mana, Bal? Kalau untuk permodalan kan, karena kalau Iqbal tadi ngomong cek kami nih buka usaha tuh karena takut kayak emak tuh begotoan terus minta duit bae kaminya tentang kopi dah itu cak mana nih? Iya, mengenai modal sebenarnya modal awal tuh minjem ya walaupun ke mak dewek. Mak ngebon dulu Iya. Jadi 200.000 tuh Cik minjemnya tuh. Modal pertama. Iya. Oke. Alhamdulillah dengan kurang lebih waktu 3 bulan Cik ya. 3 bulan. Dari modal 200.000 itu bisa nyampe ke 5 juta. Dari 200.000 bisa sampai ke 5 juta? Iya, jadi duitnya tuh memang bener-bener Iqbal kumpuli, Iqbal kucak-kucak. Alhamdulillah dari modal tersebut Iqbal kumpuli sampai Cik itu bisa sampai itu beli motor, Cik. Masya Allah, iya. Tapi memang kalau kita memang menggelutinya memang benar-benar ini dan juga kalkulasinya harus jelas ya, Bal ya. Harus, Cik. Kalau kita di bisnis pembukuannya ya, Dak. Kalau kita di bisnis itu harus pasti. Karena kan kalau di bisnis itu kan naik turun tuh biasa lah, Cik ya. Jadi cak mana caranya misalnya kita tuh lagi naik, Cik ya. Duit itu ya benar-benar bukan kayak hura-hura, Cik. Nah, itulah untuk menutupi ketika kita turun. Makanya kita tuh menghindari yang namanya itu bangkrutnya, Cik. Kan enggak lemak kira-kira yang biasanya kita tuh usaha dikata wong bangkrut. Nah, budak ini. Jadi walaupun bangkrut gitu masih ada coy gitu. Iya, walaupun duit di kantong tuh kering kan setidaknya usaha masih tetap jalan. Iya, karena usaha itu yang akan menghasilkan duit lagi seperti itu ya. Kita membawa manfaat. Sebenarnya kalau untuk sekarang, Cik ya, Iqbal tuh sudah ada 5 tim. Sudah ada 5 tim. Jadi artinya sudah mempekerjakan orang begitu. Kalau Iqbal bilang tuh mempekerjakan tuh tidak, tapi bisa sama-sama memberi manfaat seperti itu, Cik. Oke, ini yang menarik ya. Dari dunia usaha tuh yang menarik tuh ketika kita berkecimpung di dalam menjadi pelaku usaha, kita menjadi bosnya. Tapi di situ juga kita menjadi orang yang memiliki manfaat bagi sekitar. Yaitu adalah tentunya bisa membuka peluang kerja bagi orang lain, begitu bermanfaat bagi orang lain. Nah, sampai dengan sekarang tadi 5 tim. 5 tim itu terdiri dari maksudnya itu berapa uang? Jadi tim kan namanya tim kan masih banyak nih, Bang. Seperti itu kan? Iya. Kalau misalnya 5 ini Cik aku sudah mempekerjakan 5 orang, artinya cuma orang hitungannya kan. Kalau tim itu kan sudah dalam satu tim itu bisa berapa orang tuh seperti itu? Jadi dalam satu tim tuh ada terdiri 2-3 orang, Cik. 2-3 orang, oke. Jadi kalau Iqbal sekarang tuh kan kalau percetakan tuh udah jauh dari desain sama produksi, Cik. Kalau untuk tim desain kita sendiri tuh udah sampai ada 3 orang. Produksi kita juga ada 3 orang juga. Ada bagian sosial media spesialis 1 orang, konten kreator juga 2 orang, seperti itu, Cik. Kalau dihitung-hitung berapa tuh, Cik ya? Jadi 15 kalau misalnya masing-masing 3. Tidak, kalau misalnya masing-masing satu tim itu 3, misalnya kan 3 kali 5 15. Luar biasa, baca ngajak uang gawe 15 uang ya. Alhamdulillah. Walaupun
Yo, enggak tahu owner pendingin cak mana Cik. Tapi maksudnya kayak nih Bang, kan kalau makanan ya, kalau usaha makanan tuh kan kita setiap hari kita butuh makan nih. Tapi kan kalau misalnya terkait dengan percetakan atau segala macam kan itu boleh dikatakan musiman atau tidak nih? Musiman Cik. Musiman. Jadi kalau dibilang ibarat tuh lagi rame-rame lagi naik daunnya itu ketika mahasiswa tuh KKN. Oke. Iya. Jadi pas mesen-mesen jaket KKN, betul, rompi, lanyar, kemeja itu pada saat musim-musim KKN, musim-musim partai politik juga sempat kemarin merasakannya manfaatnya. Itu sampai kalau kita boleh tahu Bang, pernah sampai membludak sampai seberapa banyak nih Bang? Membludak sampai beberapa banyak. Iqbal itu yang pernah tercatat ya, yang pernah tercatat ya satu bulan lagi 1 minggu itu bisa tembus sampai 2000 pieces. 1 minggu? 2000 pieces? Itu khusus untuk produk utama kita Lanyar dan Edikat. Oke, satu minggu ya? 1 minggu. Artinya kalau 1 bulan artinya sekitar 8.000 ya? Iya, tapi tidak baterai juga Cik. Oh iya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Itu ya. Itu pada saat kemarin kebetulan ada salah satu partai yang ada buat kegiatan di Sumsel. Nah itu masuk ke kita. Oh, Masya Allah. Itu merasa sangat rezeki itu Cik. Oh, rezeki nomploknya itu Cik. Tapi gawinya banyak juga. Iya, peningnya juga. Tapi dinikmati Cik. Dinikmati, tapi itulah ininya romantikanya. Iya. Nah kita pengen tahu juga kalau terkait dengan tadi usaha sudah dimulai dari 2020, bukan sebelumnya belum dari percetakan, tetapi dari yang tadi Bang sebutkan jadi reseller dan segala macam. Di percetakannya sendiri itu mulai kapan? Kalau di percetakan sendiri itu Iqbal ketika kemarin semester 6 itu kuliah semester 6. Semester 6. Iqbal kan baru wisuda sekarang baru Agustus kemarin kan. Dari Polsri ya? Dari Polsri betul, jurusan administrasi bisnis. Jadi memang sangat relate apa yang dipelajari di kampus, apa yang Iqbal geluti sekarang. Kan sayang ilmunya, Cik. Betul. Karena tadi apa? Ilmu masalah bisnis ya. Iya, ada main Iqbal tuh bilang Cik ini, Cik. Jadi kita tuh kalau usaha sekecil apapun, kita dewek bosnya. Kita dewek bosnya. Iya, kalau pegawai setinggi apapun jabatan kita masih terhitung karyawan. Betul. Jadi itu salah satu amalan yang Iqbal lagi geluti sekarang sih, memberi manfaat. Siapa sih nggak bangga seumuran Iqbal Cik, itu kan bisa mengajak membawa manfaat ke orang-orang sekitar gitu kan. Betul. Oke. Jadi banyak ya kalau ketika apalagi sampai pesanan sampai 2000 seperti itu. Pas ini artinya banyak maksudnya itu banyak mempekerjakan orang seperti itu kan. Artinya banyak manfaat yang sudah bisa diiniin kan. Oke, kalau terkait dengan suka dukanya Bang. Kalau jatuh bangun tuh jangan diomongin lagi Cik. Apalagi di umur kira-kira yang berdarah-darah dan sejak mana kan Bang? Iya, di umur Iqbal sekarang tuh kalau bisa melulung gitu Cik. Ngilang tuh Cik tuh. Melulung ya. Iya. Jadi ada cerita tuh Cik ya, ketika Iqbal awal mulai tuh di semester 3 tuh ya, megang project itu pembuatan kemeja, lanyar dan gantungan kunci angkatan. Itu produksinya kurang lebih 450 set. Jadi nilai transaksinya tuh hampir 50 JT. Nah jadi entah tahu cak mana cerita kan ada miskom 50 JT. Iya. Oke. Terus duit kalau bukan gondong ya? Duit uang tapi lanjut iya, jadi tidak tahu cak mana cerita tuh vendor ini masih ngelempar ke vendor nih ceritanya nih awal mulai nih ada sesuai perjanjian janjinya sebulan selesai dengan bahan yang ditawarkan dengan kesepakatan CE tapi ternyata ngaret sampai ke 6 bulan itu cek ngaretnya. Padahal janjinya sebulan selesai dengan bahan yang disepakati. Rasanya pengen ngentakkan senta ya rasanya ya. Itu panjang itu Cek prosesnya sampai kita bawa sampai ke aparat. Oh, sampai ke jalur hukum akhirnya. Ada sampai sejauh itu, tapi intinya kita bawa ke aparat ke tempat lokasi peribahasa itu untuk neken lah. Oke. Jadi qadarullah sudah selesai itu kita agak kapok. Iqbal bilang loh di bisnis ini. Jadi jeronya di situ ya. Sangat jero Cek. Dikira kita korupsi. Iya, padahal kita sudah bener-bener Cek nota ada, dokumentasi ada. Namun kan kita kan kenapa tuh ini dia sampai akhirnya molor dari yang sebulan harusnya menjadi 6 bulan itu. Nah ini Iqbal baru tahu nih Cek ya setelah kemarin sampai ke bawah aparat ternyata dia itu bukan produksi pertama masih ngelempar juga. Jadi kan yang tangan pertama ini dia kan dulu ke pesanan dia baru pesanan yang lain itu Cek. Okay. Jadi peribahasa itu sudah dari tangan. Jadi artinya di Iqbalnya dia jadi jatuhnya tangan ketiga. Betul tangan ketiga walaupun kita melaksanakan program kerja ya Cek iya. Walaupun kita udah ngambil keuntungan spesial pun di situ ya. Tapi setidaknya kan pusing juga, namanya tanggung jawab kita kan, kita jadi panitianya di situ kita kan. Kita ditekan oleh yang menjadi customer kita. Mahasiswa, kita pegawai itu punya mahasiswa 450 sekian tuh kan, yang deadline-nya sebulan, ternyata ngaretnya sampai ke 6 bulan itu. Siapa yang tidak penting belajar tadi tidak tenang, ngambil ke tugas nilai turun, ngambil ke stua itu. Jadi semenjak dari sudah situ, Iqbal kurang lebih istirahat lah untuk dunia bisnis usaha tuh.
kurang lebih 2 tahun Cek, dari semester 3 ke semester 6 baru bangkit lagi. Baru berusaha untuk bangkit lagi, menata lagi lagi dari awal, dari nol lagi. Artinya itu memang sangat berpengaruh kepada secara psikologis ya kalau sangat Cek. Bagi Iqbalnya masih muda, masih mahasiswa lah Cek. Yo ibaratnya tuh kalau dia ngomong tuh lagi masa-masa labil lah itu ya. Iya. Ini kalau peran orang tua sendiri kan, ini kan kalau misalnya usaha ternyata ada trouble seperti itu kan orang tua kan pasti supportnya. Sangat support. Alhamdulillah Iqbal tuh memang dilahirkan dari orang tua yang benar-benar support ya. Walaupun background dari orang tua tuh bukan ke bisnis banget ya, tapi setidaknya dari orang tua sendiri tuh tetap ngasih masukan, tetap ngasih saran, tetap menjadi wadah utama. Di mana yang teman-teman Iqbal tuh yang malah nyala Iqbal, tapi orang tua dewek tuh ya masih tetap menyemangati. Nah dari situlah Iqbal masih tetap bertumbuh bertahan, walaupun kita dari semester 3 sampai ke semester 6. Nah awal mula tuh dari dukungan orang tua. Nah jadi ini dia modal, ini kau gawe kau gerak lah. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang kita kembangkan terus sih. Nah ini kan nanti ada artinya dari cerita kan ini terkait juga dengan tema kita ya, bahwa Iqbal ini bercerita tentang wirausaha sambil kuliah seperti itu kan. Artinya kan ini romantikanya yang sudah dijalani selama beberapa tahun terakhir seperti itu kan. Jadi ada pernah mengalami sampai dengan titik terendah di mana akhirnya uang seakan-akan tidak percaya. Seakan-akan uang tuh kecil ke kita, ya. Iqbal cuma diberikan support oleh uang tua di sini kan, dalam arti seperti itu. Nah, ini dalam penyelesaiannya sendiri, Iqbal. Ketika janji dari sebulan akhirnya menjadi 6 bulan, sementara Iqbal terus nih dituntut oleh kawan-kawan mahasiswa lainnya, mana sih Iqbal tanggung jawab kau nih? Ini kan kau kan janjinya sekian, pasti seperti itu kan ininya kan. Nah, itu bagaimana Iqbal menyelesaikan hal tersebut? Sebenarnya Iqbal kemarin tuh ada ya trouble juga ya Cek ya. Ada 2 metode. Metodenya yang pertama itu Iqbal lakukan datangi tempatnya tuh setiap minggu. Itu kan sangat menyita waktu Iqbal juga pribadi ya. Dan juga metode kedua ya salah satunya kita datangi aparat kayak gitu Cek. Walaupun kita ujung-ujung masih keluar duit pribadi juga ya Cek ya. Iya. Akhirnya kita juga yang rugi juga akhirnya di situ. Sangat Cek, terutama di waktu. Masih mahasiswa nih bos, memang fungsinya belajar kan, bukan untuk gawe ketua ini kan. Iya. Jadi kan sekarang setelah kita datang ke aparat itu ya wong ini memang benar-benar digawein, memang benar-benar berubah. Nah sudah syukur alhamdulillah sampai situ ya sudah selesai Cek. Jadi Iqbal pahit-pahitnya itu duit 50 Cek, siapa pada Iqbal duit pribadi Cek. Iya benar, masa duit pribadi kita nak ganti kan seperti itu kan. Lah selesai pula udah sesuai kesepakatan Cek. Nah penting Iqbal jelas ke mahasiswa nih. Kalaupun misalnya Iqbal ganti ke ke kawan-kawan mahasiswa nih. Lah sementara barang yang tersedia mana ceritanya? Seperti itu kan. Nah ini jadi ruginya di situ kan. Jadi tapi bisa diberikan pengertian kawan-kawan mahasiswanya. Mau tidak mau, karena kan posisi kan bukan kita yang salah. Jadi mau tidak mau syukur alhamdulillah teman-teman mahasiswa walaupun awal-awal tidak nerima, tapi ujung-ujungnya kita kasih pengertian, kita kasih bukti, kita kasih paham. Ya syukur alhamdulillah sudah selesai. Itu jadi ibarat kata ya untuk sekarang ya. Jadi pengalaman yang paling pahit lah kayak gitu. Paling pahit. Oke. Nah, tadi kan sudah mempekerjakan banyak orang ya. Artinya adanya dedikasi Iqbal ini sendiri memiliki manfaat yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu. Tadi ada juga disebutkan bahwa ada tim-timnya Cek. Tim untuk desain, tim untuk tim untuk konten kreator segala macam. Nah, kalau kita kaitkan dengan usaha yang Iqbal jalanin ini kan butuh promosi. Kalau ketika kita merintis tidak mungkin ucuk-ucuk langsung jatuh di sekarang ya. Artinya ketika kita memulai usaha ada pasti di dalam hati. Ini kalau Cek pribadi ya, kalau saat Cek pribadi bisa punya usaha, kira-kira yang aku jualin laku apa tidak? Kira-kira ini Cak mana apa tidak? Balik modal apa tidak? Ada seperti itu pasti kan. Nah, kalau Iqbal sendiri pernah atau tidak mengalami hal seperti itu? Kalau nak diomongi Cek itu pasti pernah ya Cek ya. Jadi ceritanya Cek ini Cek. Kemarin ketika jatuh kan ada salah satu mentor Iqbal tuh bilang kayak gini. Jadi mau mendapatkan kekuatan juga dari mentor. Sangat. Mentor tuh sangat berpengaruh selain orang tuanya rumahnya Cek ya. Kita kan perlu dukungan dari eksternal juga seperti ya. Jadi bilangnya tuh balas dendam terbaik itu menjadikan diri lebih baik. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih baik. Betul. Jadi kita kemarin setelah trouble ya, permasalahan dan lain sebagainya Cek ya. Jadi kita memang belajar terus, kita belajar di YouTube, kita datangi mentornya. Jadi sekarang alhamdulillah setelah kemarin itu kita belajar, ya kita masih terus berkembang sampai sekarang Cek. Sampai dengan sekarang masih tetap terus berkembang. Dari peristiwa yang sudah terjadi seperti itu ya. Iya. Oke, jadi artinya peristiwa yang membawa berkah. Membawa berkah maksudnya setidaknya mendapatkan edukasi tersendiri kan bagi Iqbal untuk ternyata kalau ini kita kadang tidak sesuatu tuh ada yang berjalan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah itu yang sudah Iqbal rasakan seperti itu sebagai suka dukanya kita bakal lanjut lagi Bang. Kita bakal mungkin mempersilahkan dodolur juga kalau nak bertanya langsung dengan Iqbal, anak muda yang luar biasa yang ternyata punya usaha dewe yang ini lagi kan banyak muda-muda nih rata-rata Bal yang menjadi impian adalah
menjadi pegawai negeri seperti itu kan. Jarang yang punya pemikiran untuk bisa memiliki usaha sendiri seperti itu ya. Kita bakal lanjut lagi deh dulur. Lagi kalau nak bertanya diatur baik kayak di 0711351656. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini dari Rian Prabu dengan Cak Pakang. Hebat ada di kau, itu uji kau. Kaya ada di kau, pintar ada di kau, itu uji kau. Uang kota uang kau, mas berjalan, yang dipakai cuma emas sepuan. Tidak sadar, herai pecah setan. Jabatan memang kau japakan, awak jahat, pecah kecantikan. Japakan, memang kau japakan, awak miskin, pecah kekayaan. Japakan, memang kau japakan, awak buyar,
Oke, di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dodolorku di mana bebrado. Masih di obrolan UMKM lokal kita dengan tema mencintai produk dalam negeri, dengan subtemanya adalah cerita berwirausaha sambil kuliah bersama tentunya narasumber kita muda belaga uji kayak tadi, Hado Iqbal Frans Setiawan yang merupakan ketua dari TDA yang ada di Kota Palembang, kemudian owner Receh yang juga tentunya owner Receh Shop 18 Nah, kita lanjut lagi ke tentunya narasumber kita, ke Iqbal. Ya, siap, Cik. Kita lanjut lagi. Mungkin penasaran masih para pendengar kita untuk pengen cerita lebih banyak lagi dari Iqbal nih kira-kira. Tadi kan Cik sempat di awal nanya, Bal, kebanyakan budak-budak muda nih milih untuk jadi begawi. Sementara Iqbal memilih menjadi berwirausaha. Apa yang melatar belakangi Anda memilih hal tersebut? Siap. Kalau nak diomongin begawe, memang hampir rata-rata mindset termasuk orang tua Iqbal mindsetnya tuh. Untuk apa sih lulusan kuliah itu sudah punya gelar itu, tapi ujung-ujung malah jualan. Dak kuliah juga bisa untuk jualan. Ya. Cuman bedanya Cik. Memang bisa, tapi cara mengelolanya, cara jualan, mekanismenya, sistem keuangan, pemasaran dan lain sebagainya itu beda sih. Iqbal juga jujur kalau sampai sekarang tuh memang tuntutan sama orang tua tuh harus jadi PNS, harus jadi pegawai BUMD, BUMN dan lain sebagainya. Tapi Iqbal semakin kesini semakin menyadari kita tuh kan berdasarkan passion ya Cik ya. Biar kita tuh gawe-nya tuh kita tuh gak bawa tekanan, kita tuh juga senang. Nah, jadi ketika Iqbal jualan sama Iqbal begawe, Iqbal tuh perbandingan Cik. Iqbal mendapatkan uang dari begawe itu Cik itulah UMR Palembang tuh berapa sih? Nah Cik itu Cik. Nah kalau misalnya Iqbal jualan, Iqbal tuh senang. Dan juga ketika dapat duit tuh dari hasil jerih payah kita dewek tuh ada kebanggaan tersendiri. Tersendiri, apalagi di umurnya Iqbal sekarang ya, posisi Iqbal sekarang. Bahkan teman-teman sekarang ya Cik angkatan Iqbal tuh masih pusing itu untuk nyari gawe dan lain sebagainya. Nah kita kan sudah prepare dari jauh-jauh hari ya Cik ya. Dari kita cerita tadi awal tuh dari kelas 2 SMA Iqbal lah sudah berjualan melalang buana jatuh turunnya. Nah jadi sekarang Cik Iqbal memang sekarang tuh memang posisinya tidak nyari gawe, tapi sedikit banyak itu kan keinginan orang tua tuh masih tetap kita penuhi Cik. Tapi di sambilan di situ Iqbal kemarin kan baru sudah wisuda Agustus kemarin. Iqbal sekarang lanjut lagi S2. Jadi Iqbal masih tetap sekolah S2, ngembang ke usaha ini. Harapannya tuh Iqbal tuh tidak bagaimana-mana, Iqbal juga masih tetap menjadi PNS tapi jadi dosen Cik itu Cik. Harapannya seperti itu. Jadi cita-cita orang tua tadi ibarat kata untuk bisa masih dapat tetapi usaha tetap jalan juga. Betul. Jadi itu tujuan. Yang mana menjadi fashionnya Iqbal jalan, yang menjadi harapan orang tua juga bisa jalan. Iya, bantu doa lancar prosesnya Cik. Masih maba ini. Oke, Bal. Ini menarik ya. Di mana tadi kata Iqbal dengan segala proses-proses yang yang dijalani Cik. Nah, usaha dimulai dari tahun 2020 kemarin kan. Pasti ketika memulai sebuah usaha perlu yang namanya promosi ya. Nah, itu promosinya seperti apa yang Iqbal lakukan? Apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang ini di era digitalisasi kan. Kalau kita nak ini muda gitu, sekarang ini nak jadi artis tidak usah payah-payah, tidak usah nak melo yang talent segala macam itu. Cukup dia viral memang ini sudah. Jadilah itu. Ujung-ujung endorse masuk. Nah, ini kira-kira kalau Iqbal sendiri memandang sebagai tentunya pengusaha muda ketika untuk mempromosikan tentunya usaha yang dijalani, produk-produk yang diproduksi seperti itu kan. Itu memanfaatkan sosial media itu seperti apa kalau Iqbal sendiri? Di era digital ini Cik ya. Sosial media tuh memang sangat-sangat berpengaruh. Iya, walaupun ada negatifnya juga ya, tapi tergantung orang yang menggunakan. Jadi kalau Iqbal pribadi, Iqbal menggunakan sosial media tuh seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Ya bukan hanya untuk diganukan pribadi, tapi juga untuk berwirausaha, untuk bisnis, mempromosikan. Dengan caranya apa? Kita aktif posting setiap hari, kita ada minta tolong sama influencer lokal, feed kita baguskan, rilisnya dengan konten-konten yang relate dengan kebutuhan anak muda itu juga kita gaungkan, seperti itu Cik. Tapi Iqbal juga tidak menutup kemungkinan Iqbal juga memanfaatkan marketplace. Seperti kita juga buka di
Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop. Jadi memang benar-benar yang mana jadi peluang, yang mana jadi wadah yang memungkinkan ya kita garap cek itu cek. Itu kan sayang kan kalau tidak cek itu kan. Kalau jualan mah kalau diem-diemnya siapa yang tahu cek. Iya betul, itu. betul. Karena memang harus apa ya, dalam arti kata gesit deh kata wong tuh. Harus nah, gesit dari segala nahan malu. Nahan malu betul. Rai gedek. Kalau dia mau gitu Iqbal tuh ketika SMA kan dia bilang kan Iqbal kan lebih banyak ke jual pulsa kota ya. Konter berjalan cek. Konter. Apa sih pulsa kamu? Tapi jangan diturut itu cek, itu memang bener-bener ambruk diutangi kawan. Bal, isi dulu balik kaget bal. Iya ditagih Cak Wano, tidak Cak Wano itu tahan lah paling lama sebulan kemarin cek. Habis modal. Nah itu tadi balik cerita tadi kan. Kadang wong tuh ketika usaha itu ternyata diboni wong, diutangi wong, cek itu kan menjadi sesuatu yang ambruk. Nah nagi mak mano dan nagi tapi artinya ketika menjadi seorang pengusaha itu kan kita harus punya mental baja. Betul. Yang memang gala yang harus ditagih cek kan. Betul. Nah ini Cak Mano nih bang. Jadi kalau Iqbal makin kesini tuh belajar sama mentor. Kata mentor itu Cik ya, ada salah satu mentor Iqbal di TDA itu bilang bedakan antara teman keluarga sama duit. Terkadang duit itu bisa menjauhkan kita sama teman ataupun keluarga. Jadi daripada kita kaget dia tuh nak minjem lah minta tolong nian, daripada kaget ujung-ujung jadi bermusuh, jadi masalah, lebih baik kasih be. Cek itu cek. Jadi Iqbal yo bener-bener kalau di TDA ini memang bener-bener bermanfaat nian ilmu-ilmunya cek, daging-daging nian ya. Jadi makin kesini tuh ya mental kita makin kuat ke walaupun masih belajar cek ya. Jadi ilmunya kita terap ke cek itu cek. Jadi harus diterapkan juga. Betul, sayang lah cek gitulah sudah ada dua adanya, sudah bagus ilmu-ilmunya tapi tidak diterap ke lewat-lewat. Jadi apa dia bedanya antara Iqbalnya dulu sama yang sekarang cek itu cek. Cek itu cek. Itu harus ini ya. Nah Bal, kalau ngomong ke usaha pasti kan tadi sudah disebutnya suka dukanya cek tuh. Pernah tidak mengalami komplain yang seperti apa cek tuh? Nah. Sangat ada cek pasti. Kalau komplain, oi Bal tidak sesuai dengan ininya Bal. Ini kami mesen model ini nggak pun jadi model ini ya tuh. Pernah ada ada, bahkan sekarang juga masih ada cek. lagi dihadapi sekarang lagi ini. dihadapi. Iya. Ya, artinya kan memang harus punya trik tersendiri ya Bal ya, agar tetap bisa mendapatkan keyakinan dari customer seperti itu. Karena cek ini cek konsepnya sebenarnya cek. Kita kan bangun brand ini kan sesuai dengan penilaian konsumen. Iya. Baik itu dari Google Maps kita, dari kepercayaan kita, taruhlah integritas aja cek. Integritas. Jadi kan kalau misalnya kan kalau kita produksi cek ya, dengan sesuai ketentuan itu kita 1 minggu selesai, 2 minggu selesai, itu sesuai ketentuan. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kan kalau mesinnya trouble. Mesin trouble. Kita kalau misalnya nak beli mesin baru ya waktu. Nah kalau kita servis ya juga waktu. Nah jadi kemarin baru-baru ini memang lagi dihadapi ya kita salah satu caranya itu kasih pemahaman cik. Kasih pemahaman. Iya kita kasih kayak pemahaman seperti biasa minta maaf. Ya namanya kita kan jasa cik jasa produk gitu kan kita minta maaf. Ya salah satunya dengan caranya kita tawar itu yo gratis ongkir gitu kita antar sampai ke tempat cik itu cik. Kita kasih pemotongan harga cek itu. Yo walaupun konsumen ini namanya tuh ada juga jinnya juga cek. Iya. Masih kalau tidak paham juga cek. Ya namanya kan yo di luar kendali kita sudah tapi tidak apa-apa masih tetap kita tanggung jawab. Yang hal-hal cek itu tuh memang tidak bisa kita hindari, tapi kita tuh bisa meminimalisir kayak gitu. Meminimalisir hal tersebut ya. Oke, jadi artinya berbagai trik pun dilakukan seperti itu. Salah satunya misalnya dengan pemotongan harga, kemudian juga tadi ongkir yang mungkin ditanggung oleh Iqbal sendiri. Walaupun sebenarnya itu jatuhnya kan rugi juga sih sebenarnya. Sangat. Tapi ya tadi integritasnya perlu kita jaga. Kan tidak lucu. Integritas itu yang mahal kan? Sangat mahal. Kan tidak lucu tiba-tiba di Google Maps-nya kita dikasih rating bintang 1. Nah, hal-hal yang kita bangun dari awal dari nol tiba-tiba turun drastis kan tidak lucu itu sih. Kadang ada customer tuh yang sekejam lebih kejam dari ibu tiri ya. Nah itu kata Iqbal tadi tuh ada jennya juga kan, ada duonya juga tadi kan. Perlu diruqyah dah. Iya. Oke, nah Iqbal kalau misalnya ngomong ke masalah usaha yang Iqbal jalani merchandise tadi kan, Iqbal terpikir tak kira-kira kan kalau kita kepengennya uang datang ke Palembang ada mencari yang namanya pusat-pusat oleh-oleh atau mungkin buah tangan lah seperti itu. Nah ini kan Iqbal kan menjual jasa kemudian juga produk-produk yang ya adalah kaitannya dengan apa tadi
gantungan dan segala macam seperti itu. Yeah, nah, itulah sudah dijalani atau tidak usaha yang seperti itu? Kalau dijalani itu pasti ya cepat atau lambat sih. Posisinya kalau Iqbal tuh toko offline-nya tuh masih jauh, bukan jauh, masih di pinggiran Palembang. Iqbal tuh di KM 14. Oh, di offline-nya ya. Iya. Jadi artinya masih bisa maksudnya itu kalau wong datang berkunjung ke Palembang, kepengen cari merchandise, kepengen cari buah tangan, itu bisa ke tokonya Iqbal. Betul, bisa ke toko di KM 14. Tapi kan Iqbal kan pangsa pasarnya itu memang kebanyakan di Palembang. Jadi Iqbal insya Allah di dalam waktu dekat kita ekspansi nih Ci. Buka cabang lah peribahasanya tuh. Boleh lah. Bantu doa lancar maksudnya Ci. Iya. Buka cabang. Insya Allah kita di awal tahun ini Ci ya. Bantu doa persnya lancar Ci. Walaupun duitnya Masya Allah. Tapi semangat itu yang luar biasa. Harus Ci. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi Ci? Nah kita pengen tahu juga mungkin kan kalau misalnya ini menjanjikan kan usaha ini. Sangat menjanjikan, tapi kan kalau usaha itu kan ada pastinya juga Ci ya. Ada plus minus lah setiap usaha tuh. Jadi tergantung di mana kita passionnya Ci. Tergantung pilihannya. Teman-teman kalau mau sukses tidak perlu jadi aku. Kalau bisa lebih dari aku kayak gitu. Begitu pun mentor-mentor bilang sama Iqbal, kalau mau sukses perlu banyak karyawan, banyak pemasukan. Tidak perlu jadi aku, tapi jadilah lebih dari aku. Jadi menjadi diri sendiri tapi lebih dari mentor kita. Betul, kayak gitu. Kan sayang Ci, ilmunya sudah diturunkan, tapi kita masih tetap sama cak beliau kan. Kalau bisa lebih, apa ilmunya kitanya sudah ada, ditambah samanya beliau, harapannya tuh bisa lebih kan beliau juga bangga. Oh anak didik aku, anak murid aku bisa lebih dari aku cek itu kan bangga. Besok kan kita ajak makan dia, kita gandeng, kita jemput, kan bangga kayak gitu kan. Adanya dibangga tuh. Ada yang dibanggakan. Nah kalau untuk ininya sendiri Bal, produk-produk yang Iqbal jual itu bermula dari harga-harga kisaran berapa? Karena ini kan pasarnya yang di Peci adalah anak usia sekolah dan juga mahasiswa seperti itu. Itu seperti apa? Berapa nih kisaran harga? Uji kita nih rate. Iya, cek itu dia cek ya. Siap. Rate itu kan kira-kira berapa nih? Iqbal kan pasarnya itu kan bukan hanya mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa. Ada juga siswa, bahkan siswa SMP, siswa SMA seperti itu. Nah, jadi kalau kayak paling murah itu ada di produk gantungan kunci. Iqbal dari range 2.000 sampai ke 10.000 kayak gitu. Tapi kan Iqbal ada produk utama unggulan itu kelancar dan ID card, identitas. Yang masuk itu malahan adanya corporate juga, bukan dari hanya mahasiswa aja. Jadi misalnya kayak kantor-kantor ada juga. Ada juga nya masuk. Cuman kendalanya kalau di kantor-kantor nih walaupun ada di Pemko pemerintahan juga, dia juga kan perlu kan yang namanya itu kan legalitas. Nah, itu yang menjadi problem Iqbal sampai sekarang. Iqbal tuh belum ada yang namanya CP ataupun PT. Oh, oke. Tapi kalau terkait dengan ini kan karena Iqbal ini pelaku UMKM ya. Kan harus kalau pelaku UMKM harus ada yang namanya yang legalitas tadi. Ada kalau misalnya usaha makanan kan pasti ada yang namanya PRT-nya, halalnya, kemudian hakinya, seperti itu kan terkait sama ya. Kemudian kalau ini kan perlu yang namanya NIB. Nah, Iqbal sendiri untuk legalitas sejauh ini sampai sejauh mana nih? Kalau legalitas sampai sejauh ini mungkin masih NIB ya Cek ya. NIB. Karena itu juga yang Iqbal tahu nih masih proses pengajuan. Syukur alhamdulillah kita di Iqbal di Polsri Cek ya. Nah, adanya salah satunya namanya tuh program mahasiswa wirausaha. Nah, kebetulan usaha kita nih kita daftar kita melok seleksi kemarin dapat pendanaan 8,5 juta. Masya Allah. Ya, salah satunya kita tuh benefitnya dapat salah satu dananya kita dapat mentoring di setiap minggu dan juga didaftar ke usaha itu secara gratis. Kita sudah pengajuan berkas kemarin. Prosesnya Iqbal juga belum nanya belum sampai sejauh itu, tapi pada intinya kita masih harus tetap berusaha. Imbal balik dari dapatnya 8,5 juta itu dari ini apa imbal baliknya? Tinggal baliknya Pak Direktur tuh pengen mahasiswa-mahasiswa tuh yang punya usaha tuh disupport. Nah, karena ngapa produk-produk inilah yang akan jadi kebanggaan, jadi hak paten Polsri itu C. Kami juga di sini sekarang ini kan Polsri kan lagi disnatalis. Kami suruh jualan, ada tim Iqbal yang jualan. Oh, iya. Oke. Jadi akhirnya mendapatkan seperti itu ya. Sangat. Itu kan peluang-peluang, Ci. Jadi kan kalau kita berurusannya harus bisa pintar melihat peluang. Kita harus bisa upgrade. Tapi ini jasa juga kan kalian? Jasa juga, produk juga. Yang mana mas, cek yang mana kira-kira menghasil ke nyumbus lagi positif. Ujung-ujungnya kalau banyak jadi UD, ujung-ujungnya duit, laju. Ini masih proses pencarian sendiri. Tapi kalau sekarang ini masih nyamannya di produk percetakan. Jadi kalau untuk bisa corporate, untuk bisa menjadi relasinya Iqbal, dalam arti kata misalnya uang bisa pesan nih dari kantor-kantor, instansi-instansi kan memang benar kata Iqbal tadi, mereka membutuhkan legalitas, mereka membutuhkan ini CV atau PT seperti itu. Nah, Iqbal ini akan menuju ke situ pasti. Sangat harus sih, mau tidak mau. Tapi modalnya besar paling. Sangat. Nggak katanya mudah sih, Cik. Iya, kalau bisa balik ke kecil-kecil baik, tahunya main itu. Semakin besar ini, Cik, semakin banyak dipikirkan. Betul. Kukira lemak besar, ternyata Masya Allah. Ini belum berkeluarga belum. Sudah berkeluarga Nah itu Cik, ini emak sudah dorong-dorong nih Cik. Gitu dulu mak, sudah aku dulu S2 itu. Iya. Oke, ini sangat-sangat menarik sekali. Nah, mungkin ini sudah hampir ada di penghujung kebersamaan kita nih Bale. Mungkin sebagai closing. Tapi sebelum ke closing statement, Cik, pengen tahu dulu
income yang dapat. Cara mama-mama biasa nak tahu kepo-kepo gitu ya. Mungkin yang di rumah juga ini bisa menjadi motivasi untuk generasi muda lainnya. Kepo-kepo kita pengen tahu nih Bang. Iya, sangat kepo-kepo nih ya. Untuk misalnya jadi tidak lemak nih Cek. Menjadi support ya, menjadi support bagi wong lainnya yang pengen punya usaha seperti yang Iqbal jalankan seperti itu. Kalau nggak dibilang income nih Cek ya. Kalau Iqbal selama di TDA tuh jauh dari member-member TDA tuh pemasukannya tuh jauh. Tapi kalau mau dibilang posisinya Iqbal mahasiswa, teman-teman yang kerja UMR Cek itu ya. Bisa dibilang Iqbal tuh 2-3 kali lipat dari UMR mereka. Masya Allah, artinya alhamdulillah ya. Sangat alhamdulillah dari posisi Iqbal Bujang sekarang CE. Bisa sampai 2-3 kali lipat dari UMR itu sudah luar biasa nih Bang. Sangat luar biasa CE. Ada yang jahil ini. Bahkan teman-teman tuh kalau kita kan di organisasi CE ya, teman-teman tuh kan dia tuh ngaju ke kayak bentuk proposal. Nah itu kita support itu sponsorship. Jadi kan sebagian keuntungan itu kan bukan kita makan sendiri CE. Bahkan kita juga di bulan Ramadan tuh kita ada program bagi. Kita kolaborasi tuh sama influencer. Kalau kemarin tuh sama Miss Hijab. Jadi kita kayak pembagian takjil, pembagian makanan seperti itu, Ci. Jadi amal dapat. Biar semakin berkah, Ci. Berkah benar. Memang kalau baca kita tuh menghasilkan tapi juga menghasilkan sesuatu yang berkah ya. Oke, sebelum tentunya ini sebagai closing statement sebelum kita mengakhiri, sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan juga harapan Iqbal? Pesan mungkin untuk para anak-anak muda lah khususnya nih yang mungkin pengen ibarat kata mengejar impian seperti yang Iqbal jalani menjadi wirausaha. Kemudian juga apa yang menjadi harapan Iqbal terhadap usahanya? Silakan. Terima kasih Ci. Jadi pesanku untuk teman-teman sebaya baik itu yang kenal ataupun tidak, tetap menjadi diri sendiri. Entah apapun bagaimanapun prosesmu, entah itu berwirausaha, menjadi pekerja kantor, PNS, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Ya tetap nikmati prosesnya. Yang namanya di kehidupan dunia panah ini yang tidak pasti ini. Carilah berkahnya sebaik mungkin. Intinya selagi dijalani, insya Allah memberikan manfaat positif untuk diri kita pribadi. Intinya itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan Iqbal pribadi untuk usaha Iqbal teruslah bertumbuh, memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, terus membuka lapangan pekerjaan. Cepatlah bertumbuh agar kita mempunyai legalitas biar tidak terkendala lagi, Cik. Itu harapannya ke depan ya. Sangat diharapkan. Jadi akhirnya bisa berkembang lebih luas begitu ya usahanya ya kalau sudah menjadi PT ataupun CV seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Iqbal untuk kehadirannya, untuk datang Studio Pro 4 ngobrol-ngobrol asik ya di kesempatan siang hari ini. Tidak terasa kan? Sangat tidak terasa. Apalagi diajak kelakar ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri kebersamaan kita di obrolan UMKM Loka kita pada kesempatan di hari ini. Makasih banyak untuk tentunya informasi, makasih banyak tentunya untuk edukasi, tentunya juga spiritnya ya, semangatnya yang sudah dibagikan untuk seluruh pendengar kita. Mana tahu lagi mereka juga bisa tentunya untuk bisa ngikuti langkah Iqbal ke depan ya. Oke, kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.